Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kata Anies Baswedan, pemilih paslon 01 tak mempan ditekan dan tak tergiur imbalan. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan masyarakat yang pada hari pemungutan suara mencoblos paslon 1 adalah orang-orang tangguh karena tahan terhadap tekanan dan tak tergoda iming-iming imbalan dari kontestan lain. Kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan, mereka tetap memilih 01, kata Anies di Posko Tim Hukum Nasional Amin, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Menurutnya, mereka yang mencoblos paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar pada surat suara Pilpres 2024 punya ketabahan luar biasa. Sebab kata Anies, mereka memilih di tengah banyaknya tekanan dari pihak lain dan masifnya guyuran imbalan yang ditawarkan kontestan lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berjanji akan tetap menjaga amanat dari para pemilihnya untuk terus berjuang bersama, salah satunya menyingkap dugaan praktik kecurangan yang dilakukan paslon lain. Ini adalah sebuah keseriusan tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan luar biasa. Karena itu kepada semua yang memilih 01 kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, ungkap Anies. Kabar yang kedua, kata Anies Baswedan, kalau pelanggaran pemilu dibiarkan, akan menular ke tempat lain. Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, THN Amin, tengah mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum, pemilu 2024. Sejalan dengan hal itu, calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Namun, kata dia, Pilpres harus berjalan jujur. Jadi saya ingin ajak seluruh rakyat Indonesia apapun pilihan Pilpres saudara boleh pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi harus sama-sama memilih Pilpres jujur. Apapun pilihannya, mau 1, 2, 3 harus sama-sama kita pilih yang jujur, kata Anies di Posko THN Amin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Pasalnya, Anies menilai kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan yang tidak ditopang kejujuran akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi di bidang-bidang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan temukan ketidakjujuran, praktek perubahan kebijakan kita alami ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan, ucap Anies. Lebih lanjut, Anies menyebut data dan fakta kecurangan yang tengah digodok THN Amin akan diumumkan setelah semua bukti rampung. THN Amin, kata dia juga sedang mempersiapkan langkah berikutnya atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Tapi saya ingin sampaikan kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekadar memberikan kontroversi karena kami ingin menghadirkan pemilu, Pilpres yang berkualitas yang penuh dengan nilai kejujuran, tutur Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan membeberkan sebagian bentuk kecurangan yang ditemukan THN Amin pada pemilu 2024. Menurut Anies, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan THN Amin, menunjukkan bahwa kecurangan pemilu terjadi jauh sebelum proses pencoblosan di tempat pemungutan suara, TPS, pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan pra-TPS, kata Anies di Posko Tim Hukum Amin, Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, ujarnya menambahkan. Meski begitu, Anies belum bisa merinci secara jelas bentuk-bentuk kecurangan pra-TPS yang dia maksud. Pasalnya, kata Anies,
THN Amin saat ini tengah dalam proses mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut. Pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada, ini yang sangat mengkhawatirkan, kata Anies. Kendati belum dapat mengungkapkan secara rinci ke publik, Anies menyebut bahwa sebagian bentuk kecurangan pemilu 2024 adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat, dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS, ucap Anies. Anies menyebut, bukti-bukti yang dikumpulkan THN Amin komplit hingga ke seluruh provinsi di tanah air, bukti dugaan kecurangan itu, kata dia, akan disampaikan THN Amin secara lengkap pada waktu yang telah ditentukan nanti. Dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, ucap dia. Kabar yang ketiga, Anies minta aparat tidak intimidasi saksi, kata Amin, mereka ketakutan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta kepada seluruh jajaran aparat tidak melakukan intimidasi terhadap saksi dari Timnas Anies Muhaimin, Amin, yang hendak bersaksi terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Anies menyebut saksi Timnas Amin diintimidasi ketika menemukan praktik penyimpangan dalam pemilu. Ia juga menyebut para saksi itu menjadi ketakutan. Kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka yang mau bersaksi, kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa, 20/2. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktik-praktik penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, sambungnya. Anies menilai praktek intimidasi itu tak seharusnya terjadi, terlebih Indonesia adalah negara demokrasi yang telah merdeka. Di sisi lain, Anies mengklaim menemukan adanya praktik politik tekanan dan imbalan yang dilakukan sebelum masa pencoblosan di pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku yakin Pilpres 2024 berjalan 2 putaran jika 2 praktik tersebut tidak terjadi. Kami melihat praktik-praktik tekanan, imbalan pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktik itu, maka ini belum tentu 1 putaran, kata Anies. Anies mengaku memang tidak mudah membuktikan praktik tekanan dan imbalan itu terjadi dalam pemilu 2024. Kendati demikian, Anies tetap mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mewujudkan Pilpres 2024 yang jujur dan adil terlepas apapun pilihan mereka. Inilah yang harus dijaga bersama-sama. Nah, tapi karena praktik-praktik begini tidak mudah untuk dibuktikan, tutur Anies. Karena itu kami ingin mengajak semua pemilih 1, pemilih 2, dan pemilih 3. Pilihan capresnya cawapresnya boleh beda tapi pilihan Pilpres jujur ya harus sama, imbuhnya. Anies mengaku memang tidak mudah membuktikan praktik tekanan dan imbalan itu terjadi dalam pemilu 2024.